Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah berkunjung ke event World AI di mana Darkris merupakan salah satu sponsor di event ini. Dalam event ini kami akan membawakan satu topik mengenai Battle of Algorithm, di mana saat ini kami banyak sekali melihat fenomena penggunaan artificial intelligence untuk cyber attacks, dan kebanyakan dipakai untuk dalam malware ya. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba untuk mendalami beberapa hal. Kita melihat adanya perubahan paradigma dalam landscape cyber, kemudian adanya perkembangan dari penggunaan offensive AI untuk melakukan serangan, dan topik berikutnya kami akan membawakan mengenai approach kami dari Darktrace untuk cyber security dan juga defense, di mana kita memiliki dua core product untuk melakukan threat detection dan juga threat response. Dan tidak hanya itu, kita juga akan memberikan beberapa contoh mengenai beberapa real case di customer kami yang sudah menggunakan Darktrace dan mendapatkan benefit dari penggunaan AI dalam teknologi cyber defense masing-masing. Oke, sedikit perkenalan mengenai Darktrace. Kami sudah beroperasi sekitar 7 tahun terakhir, di mana kami memiliki headquarter di United Kingdom, di Cambridge, dan juga di San Francisco. Saat ini kami sudah memiliki lebih dari 3.000 customer worldwide, di mana sudah diimplementasikan di lebih dari 110 negara, dan kami juga sudah direcognize oleh banyak sekali media, di mana kami merupakan salah satu pionir dari cyber defense. Dan tidak hanya berkutat di area cyber threat detection, tapi kami juga memiliki satu kelebihan dalam hal penanganan atau respon terhadap threat tersebut. Saat ini kami mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2020 ini, lebih tepatnya bulan Februari, dan ya unfortunately pada saat kami memulai bisnis di sini kita mendapatkan musibah pandemik, tapi kami tetap akan selalu membantu customer kami di Indonesia, especially bila mana menginginkan solusi dari kami bisa menghubungi kami nantinya. Dan ini yang kita lihat saat ini di dunia IT, di mana terjadi perubahan besar-besaran dari sisi landscape IT, di mana kita sedang menghadapi perubahan dari kecepatan network sendiri. Kita sedang menghadapi perubahan dari 4G ke 5G, di mana transport dari network akan berjalan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari saat ini. Dan penggunaan dari 5G ini tentunya akan banyak sekali akan melibatkan munculnya banyak sekali IoT device yang terkonek melalui 5G network ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa penggunaan dari teknologi cloud juga semakin marak di Indonesia terutama, di mana customer tidak hanya menggunakan teknologi on-premise, tetapi juga sudah mulai melibatkan beberapa teknologi dari cloud, yang mana most likely deployment-nya adalah berupa hybrid cloud, di mana masih menggunakan on-premise dan juga melibatkan public cloud. Selain itu, kita juga melihat adanya peningkatan ancaman yang terjadi pada infrastruktur nasional yang kritis, seperti halnya di kelistrikan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Dan ini tentunya akan banyak menimbulkan masalah apabila tidak diatasi dengan cepat. Karena kita melihat bahwa berikutnya kita melihat tren penggunaan dari AI untuk serangan cyber itu sendiri, di mana artificial intelligence kita sudah melihat sebagai satu solusi yang menarik untuk banyak hal, tetapi hal ini ternyata juga dipakai oleh para attacker atau para hacker, baik itu secara personal maupun disponsori oleh satu negara, di mana artificial intelligence ini akan sangat membuat satu serangan itu lebih ganas dan lebih menyebar dengan cepat, karena tidak lagi membutuhkan satu orkestrasi yang manual. Dan satu hal yang
kita amati, terutama sejak tahun 2020 ini adalah munculnya banyak sekali malware yang berbasis AI dan sudah memiliki beberapa kombinasi juga. Tidak hanya malware, tapi dia juga melibatkan teknik ransomware. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat bahwa ada satu malware seperti XPath contohnya yang menargetkan mesin Linux dan Windows, di mana dia bisa melakukan automated decision making untuk meningkatkan koordinasi dari serangan. Dan ini kita lihat tidak hanya terjadi 1-2 kali, tapi banyak sekali ketika kita melakukan uji coba dengan customer kami banyak sekali menemui hal-hal semacam ini. Dan dengan penggunaan AI ini tentunya akan sangat menyulitkan dari teknologi cyber defense yang ada saat ini, di mana masih menggunakan teknik rules dan signature. Karena dengan penggunaan AI, para attacker ini akan lebih lincah dan bergerak lebih cepat karena dia secara terus-menerus akan merubah dirinya. Jadi tidak akan bisa mudah dideteksi oleh teknologi-teknologi yang ada sekarang yang masih menggunakan rules dan signature. Dan ini kita amati bukan hanya sebagai satu pandangan yang kita ke depan, tetapi kita sudah melihat hal-hal itu di customer kami saat ini. Dan kita juga melihat banyak sekali serangan yang makin intens dengan menggunakan email, di mana sudah melibatkan penggunaan AI untuk phishing attacks, di mana kalau sebelumnya phishing attacks masih menggunakan teknik manual, biasanya penyerang akan memodifikasi code secara manual, kemudian akan memasukkan konten secara manual. Ini akan segera berlalu. Kalau ini kita lihat sebagai contoh di mana satu phishing attack yang menargetkan satu customer, di sini seakan-akan berasal dari satu domain yang legitimate. Tetapi karena ini masih menggunakan teknik manual, kita bisa melihat bahwa ada hal yang tidak natural di sini. Misalnya ada kata incredible, ini tertulis sebagai incredible. Jadi ini akan memudahkan tools-tools yang ada sekarang masih bisa mendeteksi hal semacam ini. Dan ke depan ketika penggunaan AI sudah memasuki area phishing attack, akan sangat susah untuk existing tools yang ada di customer saat ini itu mendeteksi perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita menengarai bahwa penggunaan AI untuk email ini semakin perfect dan seakan-akan berasal dari legitimate user dan legitimate domain. Dan ini akan sangat membahayakan sekali karena kita menengarai bahwa 94% dari serangan cyber itu berasal dari email. Dan mayoritas dari pengguna email adalah orang-orang non-technical, orang finance, orang HR, dan lain-lain, di mana mungkin tidak mengetahui bahwa email yang dia terima ini berbahaya atau tidak. Jadi akan sangat-sangat tergantung dengan penggunaan teknologi yang berada di tengah untuk bisa menetralisir semua potensi serangan yang menggunakan email sebagai jalur akses ke dalam satu network. Darktrace kita menggunakan approach yang sangat berbeda dengan teknologi cybersecurity existing. Dan kita termasuk company yang merupakan pionir di bidang ini. Dan kita melihat bahwa penggunaan analisa dari threat sebelumnya yang terjadi sebelumnya itu tidak capable untuk menghadapi serangan masa depan. Jadi yang kita kembangkan di Darktrace adalah menggunakan fully artificial intelligence, machine learning, menggunakan unsupervised machine learning, di mana teknologi kami menggunakan konsep mirip sekali dengan human immune system, di mana imun sistem kita manusia itu akan selalu beradaptasi dengan lingkungan baru, selalu beradaptasi dengan virus baru, bakteri baru, dan itu tidak membutuhkan satu learning process dari otak kita untuk menyuruh mereka untuk bergerak. Dan teknologi ini kita pakai untuk mendeteksi setiap serangan yang muncul di dalam network email ataupun industrial system, sehingga
tanpa menggunakan previous data ya, atau database, tanpa menggunakan signatures dan rules, Darktrace Enterprise Immune System itu bisa mendeteksi semua threat itu secara intelligence. Dan ini yang membuat kami berbeda dengan approach yang lain, karena kita benar-benar akan sangat mendekati kenyataan di lapangan di mana semua konfigurasi network itu berbeda. Dan sistem kami akan sangat mudah untuk beradaptasi dengan menggunakan pendekatan pattern of life dari setiap network, dan itu akan berbeda dari satu customer dengan customer yang lain. Dan ini ditunjang dengan penggunaan unsupervised machine learning kita yang akan bisa mempelajari semua topologi network, mempelajari semua behavior dari network, dan juga mempelajari behavior dari orang-orang ataupun device yang berkomunikasi di dalam network tersebut. Dan tidak hanya kemampuan untuk mendeteksi threat secara otonomus, kita juga memiliki kemampuan untuk merespon threat tersebut secara otonomus juga. Jadi kita juga memiliki satu teknologi yang kami sebut Darktrace Antigena, yang bergerak berjalan hand in hand dengan Enterprise Immune System, di mana autonomous antigena ini, autonomous response kami, akan memberikan respon secara cepat terhadap semua informasi yang disampaikan oleh Enterprise Immune System. Jadi, mesin kami mempunyai dua capability, autonomous threat detection dan juga autonomous threat response, dan semua berjalan secara otonom, bergerak secara cepat, dan scalability-nya sangat luas sekali. Jadi customer kami yang paling besar saat ini, salah satu bank kelas dunia, itu memiliki sekitar 2,5 juta IP address yang dimonitor dengan menggunakan Darktrace. Ini ada beberapa contoh use case di customer kami, dan ini real case. Ada satu kejadian ransomware di salah satu telecommunication company, di mana salah satu karyawan dari perusahaan tersebut itu mengakses email melalui handphone-nya, dan secara tidak disadari email tadi ternyata menginstall satu malware, dan seketika itu melakukan serangan kepada internal server yang di dalam network, karena si smartphone tadi terhubung dengan VPN ke jaringan internal. Dan karena sudah menggunakan Darktrace, mesin kami bisa mengidentifikasi serangan tersebut secara cepat, karena kami bisa mempelajari bahwa ini ada unusual pattern yang terjadi, yang tidak biasanya terjadi, di mana user ini tidak pernah mengakses server tersebut. Dan dalam waktu cepat, meskipun terjadi serangan, kami bisa memitigasi serangan tersebut tanpa mengakibatkan downtime dari operasi perusahaan tersebut. Kita juga di salah satu customer kami yang lain, satu law firm, kita ada satu case di mana ada lateral movement yang bergerak berasal dari phishing email. Ini yang kami sebutkan sebelumnya, 94% dari serangan itu masih menggunakan email sebagai entry point ke dalam network. Dan ini tentunya sangat berbahaya, sekali lagi karena user email mayoritas adalah non-techy, mereka tidak menyadari suatu bahaya dari email yang mereka akses. Dan dari case ini, melalui phishing email ini, attacker melakukan deployment dari malware ke dalam PC sang target, dan kemudian malware ini bisa self-propagate lewat beberapa teknik automated decision ya. Jadi ini sudah melibatkan penggunaan AI. Serangan-serangan ini sudah menggunakan AI. Tanpa ada lagi koordinasi dengan command and control server yang ada di luar. Dan serangan ini bisa mengerti bagaimana konteks dari usernya, konteks dari topologi networknya. Dan karena customer ini sudah menggunakan Darktrace Antigena, serangan tersebut bisa diatasi dalam waktu cepat,
meskipun tidak pernah ada signatures dan rules sebelumnya mengenai malware yang spesifik ini. Ini adalah keunggulan dari Darktrace di mana kami rely dengan penggunaan artificial intelligence untuk mendeteksi serangan. Di case yang lain di mana customer power company, dan ini sangat bisa dikatakan mission critical installation ya. Jadi ini penggunaan SCADA sangat meluas saat ini, dan penggunaan SCADA ini tidak menutup kemungkinan juga menjadi target dari ransomware, dan kita sudah melihat hal tersebut di customer kami, di mana instalasi SCADA tersebut diserang oleh ransomware, dan malware ini bisa melakukan blocking dari semua aktivitas di dalam sistem SCADA tersebut. Tapi karena si customer ini sudah menggunakan Darktrace, kami bisa mendeteksi bahwa adanya serangan yang berasal dari IT network menuju ke OT network yang di mana SCADA sistem ini berada, dan kami bisa mengenalinya. Karena kami menggunakan satu konsep yang sama untuk mengamankan baik lingkungan IT maupun lingkungan OT. Jadi semua serangan baik berasal dari IT menuju OT atau sebaliknya dari OT menuju IT, itu kami bisa deteksi secepat mungkin dan akan bisa memitigasi serangan tersebut dengan cepat dan presisi. Sekali lagi, penggunaan dari anti-Gina itu memungkinkan kita menghentikan serangan tanpa harus menghentikan operasi dari sistem tersebut. Jadi kami menggunakan konsep di mana kami benar-benar menghentikan serangan itu di level yang paling presisi. Ada case lain di mana ini melibatkan satu company medical technology. Jadi satu serangan yang masuk ke jaringan rumah sakit, dan kita tengarai bahwa serangan ini akan mencuri data dalam jumlah yang besar. Dan dengan menggunakan Darktrace, ketika serangan itu sudah mulai melakukan komunikasi dengan IP address yang sebelumnya tidak pernah dikenal sebelumnya, kami bisa melakukan serangan itu, kita bisa menghentikan serangan itu secara cepat dan tepat. Dan ini juga sudah serangan yang menggunakan AI, di mana dia bisa bergerak dengan pelan dan lambat tanpa mencurigakan, membuat curiga sistem-sistem yang ada di customer saat ini seperti firewall maupun antivirus. Dan menariknya adalah penggunaan teknik malware ini juga bisa membuat serangan berjalan secara lateral, jadi bergerak dari satu device ke device yang lain tanpa disadari oleh security gateway yang ada di depan. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Jadi sekian presentasi dari kami. Anda bisa berdiskusi dengan kami berikutnya di booth kami di acara ini. Terima kasih atas waktunya.